Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang office boy yang dihina. Tapi lihat dalam 30 hari sesuatu terjadi dan seluruh orang yang menghina ia di kantor akhirnya minta maaf dan bersujud. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang sibuk, berdiri sebuah gedung kantor besar yang megah. Setiap pagi, karyawan-karyawan berpakaian rapi bergegas masuk, menyusuri koridor dengan langkah penuh ambisi. Namun di antara mereka, ada satu sosok yang sangat mencolok. Sosok itu bukanlah seorang karyawan biasa, meskipun penampilannya sangat sederhana. Pria muda dengan pakaian lusuh, tas punggung yang sudah usang, dan sepatu yang hampir robek. Namanya Arga. Arga baru saja resmi diterima sebagai office boy di perusahaan itu. Namun, tak ada yang tahu bahwa ia adalah pewaris sah dari perusahaan besar tersebut. Ia baru saja kembali dari Jepang setelah menyelesaikan studi bisnis dan magang di perusahaan internasional. Tetapi, Arga memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia datang bukan untuk pamer kekayaan, tetapi untuk menyaksikan sendiri seperti apa sikap para karyawan yang akan bekerja di bawah kepemimpinannya kelak. Hari pertama Arga bekerja dimulai dengan langkah perlahan memasuki gedung kantor. Ia melihat sekelilingnya dengan seksama, menarik napas panjang, dan mengingat niatnya untuk menyamar. Pintu kaca besar di depannya terbuka, dan dunia keras kantor itu pun menyambutnya. Namun, sebelum Arga bisa menyapa siapapun, seorang wanita muda bernama Nadia melangkah cepat mendekatinya. "Wah, kamu karyawan baru ya?" kata Nadia dengan nada tajam, sambil menilai Arga dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu OB kan? Jangan berdiri di sini, tempat ini bukan untuk kamu." Nadia dengan sombongnya memperlihatkan sikap superior. Arga hanya menunduk, menahan perasaan panas di dadanya. "Maaf, saya baru masuk. Saya belum tahu tempatnya," jawabnya dengan suara lembut, meskipun dalam hati ia mulai merasakan amarah. "Jangan sok-sopan. Cepat bersihkan pantry. Jangan harap kamu bisa santai-santai kayak OB lama di sini." Nadia berkata dengan nada yang semakin tinggi, sambil melangkah pergi dengan bangga. Arga mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah banyak hal. Di dalam dirinya, ada satu tekad yang mulai tumbuh. Dia tak akan membalas penghinaan itu dengan amarah, tetapi dengan cara yang lebih cerdas dan mematikan. Hari demi hari berlalu dengan perlakuan yang semakin buruk. Arga datang lebih awal dari karyawan lainnya dan pulang lebih larut malam, membersihkan meja-meja yang kotor dan mengepel lantai dengan penuh ketekunan. Tidak ada satupun karyawan yang peduli apakah ia makan atau tidak. Mereka semua terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, ada satu sosok yang lebih menonjol dari yang lainnya. Nadia, sang asisten manajer, terus mempermalukan Arga di depan banyak orang. Tidak hanya menyuruhnya bekerja lebih keras, tetapi juga menghina Arga dengan kata-kata pedas. Suatu hari, di depan 5 staf marketing, Nadia dengan kerasnya mengatakan, "Kamu ngepel nggak bersih, ini licin. Otak kamu dipakai nggak sih?" Arga hanya menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Meski dalam hati, rasa sakit itu terus menggerogoti. Staf lainnya hanya terdiam. Tidak ada yang berani membela Arga. Mereka tahu betul bahwa melawan Nadia berarti melawan sistem, dan itu bisa menghancurkan karir mereka. Setiap hari, Arga menyaksikan lebih banyak penghinaan yang diterimanya. Ada yang menyuruhnya mengangkat tumpukan dokumen yang bukan tanggung jawabnya. Bahkan ada yang sengaja menjatuhkan makanan hanya untuk melihat Arga membersihkan dengan tangan kosong. Semua ini terjadi di bawah pengawasan kamera, dan Arga tahu, ia sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk suatu hari nanti. Suatu hari, ketika kantor hampir kosong, Arga duduk di depan komputer kecil yang terletak di gudang logistik. Komputer itu hampir tidak digunakan, tetapi terhubung ke jaringan internal perusahaan. Di sanalah ia mulai membuka sistem absensi, laporan pengeluaran,
dan data kinerja yang biasa diakses oleh para manajer dengan identitas khusus. Arga memulai pencariannya. Ia menemukan banyak kejanggalan, termasuk nama-nama staf yang mendapat bonus besar meskipun performanya buruk. Laporan pengajuan anggaran fiktif dan, yang paling mengejutkan, nama Nadia muncul sebagai penanggung jawab dari banyak laporan manipulatif. Semua itu terjadi di bawah mata Arga yang tajam. Ia tahu, ini baru awal. Arga tidak akan bertindak terburu-buru. Ia mulai merencanakan setiap langkahnya dengan cermat. Ini bukan saatnya untuk bertindak dengan emosional. Arga memutuskan untuk memanipulasi sistem internal dengan cara yang cerdas dan tak terdeteksi. Hari-hari berikutnya di kantor tidak ada yang berubah. Arga terus bekerja dengan tekun, meskipun perlakuan kasar dan hinaan dari para karyawan semakin menjadi. Nadia tidak hanya mempermalukan Arga di depan banyak orang, tetapi juga sering menyindirnya di depan rekan-rekannya dengan komentar-komentar menyakitkan. Setiap kali Arga mendengar suara tawa mereka, hatinya semakin terbakar. Namun, ia tetap sabar dan terus mengumpulkan bukti. Pada suatu siang yang panas, saat Arga tengah membawa air mineral untuk rapat penting di ruang meeting, kejadian tak terduga terjadi. Arga membuka pintu rapat dengan hati-hati, membawa baki berisi beberapa botol air dan gelas kaca. Saat ia berjalan mendekati meja rapat, tiba-tiba Nadia yang berdiri di dekat Witeboar pura-pura tersenggol dan dengan sengaja menghantam bahu Arga, menyebabkan baki yang ia bawa terjatuh. Gelas-gelas pecah dan air menyebar di seluruh lantai. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Arga. Nadia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melontarkan hinaan dengan suara yang menggema di ruangan. "Kamu ini kenapa sih? Ceroboh banget." Di ruang rapat pula, Nadia berteriak dengan keras, diikuti oleh tawa sinis dari beberapa staf yang ada di ruangan tersebut. Manajer HR yang duduk di ujung meja ikut angkat bicara. "Ini OB dari mana sih? Tolong evaluasi kinerjanya. Kalau perlu ganti saja. Nggak profesional." Arga berdiri tegak, memungut pecahan gelas satu persatu, meskipun tangannya berdarah. Tidak ada satupun orang yang menawarkan bantuan. Nadia bahkan terus tertawa kecil sambil membisikkan sesuatu ke telinga temannya. Namun, Arga tidak menjawab apapun. Ia hanya menahan amarahnya, sambil mencatat setiap detail kejadian itu dalam pikirannya. Sebuah kesadaran mulai tumbuh dalam dirinya, bahwa ia tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Setelah kejadian itu, Arga semakin mantap untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia terus menggali lebih dalam. Suatu malam, ketika kantor sudah sepi, Arga masuk ke sistem keamanan dan membuka rekaman dari kamera pengawas di ruang koperasi. Ia memutar ulang detik demi detik, dan jelas terlihat bahwa Fadil, seorang staf tua yang selama ini menjadi sasaran empuk bagi para karyawan lain, tidak pernah mencuri uang koperasi seperti yang dituduhkan. Rekaman menunjukkan Fadil hanya menaruh air dan keluar dari ruang koperasi tanpa menyentuh apapun. Arga merasa sangat marah melihat perlakuan tidak adil terhadap orang baik seperti Fadil. Namun, ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya bertindak tergesa-gesa. Ia memutuskan untuk menyusun rencana besar untuk membersihkan perusahaan dari segala kecurangan yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Arga menemui Fadil, sopir tua yang sudah bekerja untuk keluarganya selama 20 tahun. Di sebuah warung kecil dekat kantor, Arga berkata, "Pak Fadil, saya butuh bantuan." Fadil menatap Arga dengan tatapan penuh kehangatan, kemudian tersenyum. "Saya sudah tahu sejak awal. Saya tahu itu kamu, Arga, anak pemilik perusahaan ini. Dari cara kamu berjalan, cara kamu melihat orang, saya tahu kamu bukan OB biasa." Arga hanya tersenyum, merasa lega karena Fadil tidak pernah menilai orang dari penampilannya. Fadil adalah satu-satunya orang yang selama ini tidak pernah merendahkan Arga meskipun ia hanya mengenakan pakaian sederhana. Arga tahu, saat itu adalah momen yang tepat untuk bergerak. Ia merancang sebuah rencana besar untuk membuka kebusukan yang ada di dalam perusahaan. Segera setelah itu, Arga mulai mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang lebih besar lagi, termasuk laporan manipulasi proyek dan pembengkakan anggaran yang dilakukan oleh Nadia.
Beberapa hari setelah pertemuan dengan Fadil, Arga terus menyusun langkah-langkah strategisnya. Ia tidak bertindak gegabah. Setiap gerakan, setiap keputusan yang ia buat, selalu dipikirkan dengan matang. Arga tahu betul bahwa untuk mengungkapkan semua kecurangan ini, ia harus melakukannya dengan cara yang paling tak terduga dan cerdas. Suatu pagi yang cerah, Arga menyelinap ke ruang IT dan dengan hati-hati membuka komputer yang terhubung ke sistem internal perusahaan. Tanpa meninggalkan jejak, ia mengakses berbagai data yang selama ini disembunyikan. Laporan absensi, kinerja karyawan, dan terutama, bonus yang diberikan kepada beberapa staf, termasuk Nadia. Semua itu tidak sesuai dengan performa mereka. Arga mendapati banyak kejanggalan. Banyak staf yang menerima bonus lebih besar meskipun mereka tidak layak. Laporan pengeluaran fiktif, proyek yang dimanipulasi, dan yang paling mengejutkan, penyelewengan dana yang dilakukan oleh Nadia, semuanya terungkap. Tapi Arga tahu, ini bukan saatnya untuk mengungkapkan semua itu secara terbuka. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Hari berikutnya, saat kantor hampir kosong, Arga menggunakan komputer tua di gudang logistik untuk mengirimkan laporan yang telah ia rangkum. Laporan itu berisi semua bukti kecurangan yang ia temukan, disertai dengan informasi bahwa Nadia terlibat langsung dalam penyelewengan tersebut. Ia mengatur agar laporan tersebut terkirim ke seluruh departemen secara otomatis pada pukul 9 tepat. Pukul 9, tepat seperti yang sudah direncanakan, suara notifikasi dari komputer-komputer karyawan berbunyi bersamaan. Semua orang di kantor terkejut ketika mereka menerima email yang berisi laporan evaluasi internal perusahaan yang mengungkapkan manipulasi dan kecurangan yang selama ini disembunyikan. Nama Nadia tercantum jelas sebagai salah satu pelaku utama. Kegemparan langsung terjadi di seluruh kantor. Nadia yang sedang presentasi tiba-tiba berhenti dan berjalan cepat ke ruang HR, berusaha menyembunyikan kepanikan yang mulai menghantuinya. Semua staf yang sebelumnya merasa terintimidasi oleh Nadia, kini saling pandang dengan rasa takut dan kebingungan. Di ruang HR, manajer HR dan beberapa staf tinggi perusahaan mulai menyelidiki laporan yang bocor tersebut. Mereka terkejut melihat betapa rinci dan akuratnya data yang diberikan, jauh lebih profesional dari apa yang mereka harapkan dari seorang OB. Nadia mencoba berkelit, mengatakan bahwa itu hanya kesalahan input atau error sistem. Tetapi suara HR terdengar datar. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Semua mata kini tertuju pada Nadia, yang semakin gelisah. Tak ada lagi topeng keangkuhan yang bisa ia pertahankan. Pagi hari setelah kejutan itu, seluruh karyawan diminta berkumpul di auditorium utama lantai paling atas. Panggilan resmi dari direktur tertinggi membuat suasana semakin tegang. Arga, yang selama ini bekerja dengan penampilan lusuh dan tak terlihat, kini muncul dengan setelan jas hitam yang elegan, sepatu mengilap, dan rambut yang tersisir rapi. Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa karyawan menutup mulut mereka, terkejut melihat perubahan drastis pada Arga. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut ketika pria yang selama ini mereka anggap sebagai OB biasa, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas perusahaan ini. Arga berjalan tenang ke tengah panggung. Saya tahu kalian pasti terkejut, katanya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Tapi, inilah kenyataan yang harus kalian hadapi. Nadia, Anda telah menghina orang yang lebih rendah dari Anda, menindas yang lemah, dan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Mulai detik ini, Anda resmi diberhentikan dari perusahaan ini. Nadia, yang sebelumnya sangat percaya diri, kini terdiam. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tertahan. Semua argumen yang biasanya ia andalkan kini hilang begitu saja. Wajahnya basah oleh air mata, dan ia terjatuh ke kursinya dengan kepala tertunduk. Arga menatap Nadia sejenak, kemudian berkata, "Saya tidak ingin kalian menderita, tapi saya ingin kalian belajar. Sama seperti yang saya pelajari, bahwa harga diri tidak bisa diinjak-injak begitu saja." Setelah pemecatan Nadia, Arga mulai merubah wajah perusahaan. Ia pergi satu persatu ke setiap divisi, bukan untuk inspeksi, tetapi untuk mendengarkan dan merasakan apa yang selama ini disembunyikan.
Ia duduk bersama staf cleaning service, makan siang bersama mereka tanpa kamera atau publisitas. Arga mulai memperbaiki keadaan di perusahaan dengan mengangkat karyawan yang selama ini dianggap rendah dan terpinggirkan. Seorang staf resepsionis yang dulunya dihina karena kehamilannya di luar nikah, kini dipindahkan ke divisi komunikasi dan pelatihan. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena Arga tahu, perempuan itu memiliki potensi yang luar biasa. Tidak ada lagi kursi istimewa atau perlakuan diskriminatif. Semua duduk sejajar. Suatu hari, di ruang rapat, Arga memutar video rekaman dari kamera pengawas yang menunjukkan saat Nadia menyiram Arga dengan air di pantry. Video itu membuat seluruh ruangan hening. Tidak ada yang berani menatap layar. Setelah video selesai, Arga berdiri dan berkata dengan pelan, "Ini bukan tentang saya. Tapi ini tentang siapa kita ketika kita merasa lebih tinggi. Karena kadang keangkuhan tidak datang karena kita jahat, tapi karena kita lupa bahwa kita juga manusia." Setelah video itu diputar, seluruh ruangan menjadi hening. Arga berdiri tegak di depan karyawan yang kini terdiam, tidak berani berbicara. Nadia yang duduk di barisan depan, wajahnya memerah, tidak bisa menyembunyikan rasa malu yang mendalam. Ia, yang dulunya merasa sangat berkuasa, kini hanya bisa diam dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi senyum sombong yang ia tunjukkan kepada siapapun. Arga melangkah keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan suasana penuh ketegangan. Tetapi, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perubahan besar yang akan terjadi di perusahaan. Di luar, Fadil sudah menunggunya dengan senyuman lebar, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Bos, ada yang nunggu di ruang rapat," kata Fadil dengan senyum lebar. "Mereka ingin kerja sama dengan kita." Arga mengangguk, merasa lega bahwa segalanya kini mulai berada di jalurnya. Fadil yang selama ini menjadi sosok yang setia dan rendah hati, kini menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi dalam membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Ia mengundang karyawan-karyawan yang selama ini tidak pernah dihargai, dan memberinya kesempatan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Arga memperkenalkan sistem baru yang lebih adil dan transparan, di mana karyawan yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan yang layak, tanpa memandang status atau penampilan. Perusahaan itu pun mulai berubah. Karyawan-karyawan yang dulu merasa kecil, kini mendapatkan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi mereka. Tidak ada lagi diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Semua orang di perusahaan kini merasa dihargai dan dihormati. Namun, bagi Nadia, semuanya sudah terlambat. Ia kini hanya seorang pengangguran yang reputasinya hancur. Semua yang dulu ia anggap sebagai jalan menuju kesuksesan, kini berubah menjadi jalan menuju kejatuhan. Arga tidak membalas dendam dengan kebencian. Ia hanya menginginkan Nadia belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Pada suatu sore yang tenang, Arga memasuki sebuah kafe kecil di pojok kota. Di dalam, duduk seorang wanita dengan wajah kusam, rambut acak-acakan, dan mata kosong yang menatap keluar jendela. Wanita itu adalah Nadia. Ia tidak bisa percaya bahwa hidupnya kini hancur setelah semua yang telah terjadi. Arga masuk dan duduk di seberang meja Nadia. Nadia terkejut, matanya membesar, namun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Dengan tangan gemetar, ia tidak bisa mempercayai bahwa Arga, yang dulu ia rendahkan, kini ada di depannya. Arga menatapnya dengan penuh kasih. "Aku tidak pernah ingin kamu menderita, Nadia. Aku hanya ingin kamu belajar, sama seperti yang aku pelajari. Waktu kalian injak harga diriku, itu bukan hanya tentang aku, tapi tentang siapa kita sebagai manusia." Nadia hanya bisa terdiam. Ia menunduk, air mata mulai mengalir, menyadari bahwa semuanya telah berubah. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini hanya ada penyesalan yang mendalam. Hari itu, Arga berjalan kembali ke kantornya dengan langkah yang ringan. Di pintu masuk, Fadil sudah menunggunya dengan senyum lebar. "Bos, ada yang nunggu di ruang rapat. Mereka ingin kerja sama." Arga tersenyum, merasa bahwa semua yang telah dilakukannya tidak sia-sia.
Perusahaan yang dulu penuh dengan manipulasi, kini menjadi tempat yang adil dan penuh dengan penghargaan. Arga tidak hanya mengubah perusahaan, tetapi juga mengubah cara pandang banyak orang tentang siapa yang pantas dihargai. Cerita ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam. Jangan pernah menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan, jabatan, atau status. Karena nilai sejati seseorang terletak pada hati, kejujuran, dan sikapnya terhadap sesama. Kerendahan hati bisa mengangkat derajat seseorang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan.